Bang Don, kalau kita berbicara newsmaker dan tadi kita sudah melihat cuplikannya Surahman Hidayat, rasa-rasanya ada satu lagi newsmaker yang tidak boleh ketinggalan untuk 2015. Pasti Bang Don tahu siapa yang sudah Bang Don wawancara dalam waktu tidak dekat. perlu tanya saya, Rike. Jadi Rike sendiri tahu siapa newsmaker ini. Iya, Sudirman Said ya Bang. Sudirman Said. Saya mengenal tokoh ini dan sudah beberapa kali melakukan pertemuan tertutup terbatas dengan sejumlah orang, lalu kemudian juga sudah pernah interview di sini. Lalu kemudian tiba-tiba melejit karena kemudian soal kasus Freeport, lalu kemudian soal membongkar rekaman Bapak minta saham yang kemudian kita tahu semua kan. Ini menjadi sangat menarik untuk saya karena ini seperti membuka kotak Pandora. Nah ini pasti menarik sekali karena masih hot, masih hangat, terjadi nyaris di akhir tahun 2015 kemarin. Orang akan sulit sekali melupakan ini. Kenapa? Karena kemudian seorang ketua DPR Setia Novanto harus mengundurkan diri pada saat-saat terakhir di sidang MKD. Ini pertama kali dalam sejarah di negeri ini. Ya pemirsa, Bang Don, kita simak cuplikannya bersama-sama. Bagaimana rasanya menjadi orang yang diberitakan begitu luas di media? Saya sering mengatakan salah satu hal yang tidak nyaman adalah saya di expose. Karena pada dasarnya saya ini orang background, orang di belakang gitu dan sering sekali membawakan peran-peran di belakang, support yang di depan. Jadi tentu sebetulnya ada ketidaknyamanan. Cuman ya karena ini sesuatu yang mesti dikerjakan ya kita jalankan saja. Satu hal sebelum kita bicara soal lebih lanjut bahwa Anda ini seorang newsmaker, kita tahu persis dan banyak publik yang ingat apa statement Anda ketika di MKD. Kita dengar. Sampaikan terima kasih untuk kesempatan ini dan saya juga ingin menyampaikan penghargaan pada pimpinan, pada yang mulia bahwa saya hadir di sini tidak lain ingin memuliakan Dewan. Tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun dan seharusnya apabila Dewan ini ingin menjaga kehormatan, orang yang mengadu harusnya dilindungi, dimuliakan, bukan diperlakukan sebagai orang yang seperti bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ini adalah sebuah statement. Kalau kami di televisi itu dibilang ini quote worthy. Sangat layak dikutip dan seperti menjawab seluruh perasaan Anda ketika MKD atau persidangan MKD berlangsung. Anda merasa bahwa itu diperlakukan sebagai pesakitan? Ya, saya kira sejak awal ketika saya belum ditanya sekalipun itu seperti ingin menempatkan yang mengadukan malah sebagai orang yang bersalah gitu dan semua aspek coba diarahkan untuk mengatakan Anda salah, Anda mengadu, Anda tidak punya basis dan sebagainya. Bahkan salah seorang anggota saya ingat betul dan ini menurut saya sangat menyedihkan gitu. Bapak ini kan seorang menteri, mengapa ambil risiko seperti ini? Betul. Kan ini hanya soal etika gitu. Saya sedih karena bukankah etika itu di atas hukum gitu. Dan saya katakan pada beliau-beliau, bapak-bapak adalah legislator, lawmaker, pembuat hukum dan hanya etika yang bisa mengendalikan orang-orang yang kewenangan begitu tinggi menciptakan hukum gitu. Jadi kita lanjutkan Pak Menteri. Ada cerita lain, ada cerita Anda merasa disakiti, tapi ada juga publik yang memperhatikan persidangan itu sampai kemudian dibuat di YouTube dan coba kita lihat. Mohon rekaman itu diputar, tidak perlu diputar. Untuk apa diputar? Tidak putar, tidak putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja. Bersihkan pembulur rente. Buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja. Publik bisa menilai dengan nurani. Pak Dirman, ini baru pertama kali saya ingin mendengar komentar Anda tentang video ini. Saya belum pernah dengar dan saya belum baca. Apa komentar? Ya, yang menyusun saya kreatif dan apa dia bisa menangkap esensi dari persidangan dan kemudian menyajikannya menjadi satu karya yang menurut saya sangat baik lah.
pesannya nyampe dan kemudian juga ada unsur jenaka gitu. Saya ikut menonton siarannya dan kemudian Anda dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Antara rasa video ini dengan rasa yang ada dalam ruang persidangan bagaimana? Saya punya satu keyakinan nih bahwa katanya kutu itu paling gampang menyembuhkannya kalau dibawa ke sinar matahari. Oh. Dijemur di tempat luas, tempat lebar atau tempat terbuka sehingga yang tersembunyi itu bisa keluar, kemudian kita bisa mematikannya lah gitu. Jadi menurut saya forum tadi itu forum yang kita saksikan adalah forum di mana membawa sesuatu yang tadinya tersembunyi ke tempat publik gitu. Sampai sekarang gimana? Masih sakit hati atau merasa disakiti? Sudah selesai ya? Dan tidak pernah sakit hati. Tidak pernah sakit hati. Selesai dengan itu ya sudah selesai, karena kebetulan kan padat sekali nih Bang Don. Jadi hari itu selesai MKD saya malam itu terbang ke Wina untuk sidang OPEC. Habis itu sibuk dengan rutinitas lah gitu. Ya pemirsa, demikian DBS To The Point Highlight kali ini. Saya Rika Amro bersama host DBS To The Point Bang Don Bosco Klamun undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.